Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asmita Putri dengan NIM L1A11924 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik penanaman di lapangan. Video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Silvikultur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fos Bambang Irawan, SP MSc IPU. Pengertian penanaman. Penanaman itu sendiri adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Kemudian adapun tujuannya, yaitu mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Tanaman yang sehat ini dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Tujuan penanaman untuk produksi yang pertama ada untuk mendapatkan hasil panen, biasanya diterapkan pada HTI, TPTI, TPTJ, dan taman industri, kemudian spesies komersial dan cepat tumbuh, dan itu merupakan tanaman lokal. Yang kedua, ada tujuan penanaman restorasi, itu untuk mengembalikan ekosistem seperti semula, dan itu merupakan spesies asli. Yang ketiga, ada mengkayakan atau memperbanyak, itu juga merupakan spesies lokal. Yang selanjutnya yaitu jenis penanaman. Jenis penanaman ada beberapa jenis, yaitu untuk penanaman rutin produksi, penanaman pengayaan, reboisasi atau penghijauan, konservasi jenis, dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penanaman itu sendiri meliputi yang pertama pemilihan jenis, persiapan lapangan, penentuan jarak tanam, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman itu sendiri, kemudian pemeriksaan pekerjaan, dan evaluasi penanaman. Langsung saja, yang pertama yaitu pemilihan jenis. Nah, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon. Yang pertama, tujuan dari penanamannya. Yang kedua, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya. Yang ketiga, ketersediaan bibit yang akan ditanam. Kemudian, teknik budidayanya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Nah, kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya ini memungkinkan pohon untuk tumbuh secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik dengan nilai ekonomi, perlindungan dan konservasi tanah maupun pengaturan tata air. Terdapat pula acuan untuk memilih jenis tanaman. Yang pertama yaitu kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan. Yang kedua, nilai ekonomi atau pasar. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan kemampuan ini, tanaman dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kelompok tanaman lokal, yaitu jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Contohnya, Dipterocarpaceae atau kelompok meranti, sungkai, jelutung, tembesu, bulian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis dari luar atau eksotis, yaitu tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Contohnya, jati, karet, dan lain-lain. Nah, terdapat kriteria ketersediaan jenis tanaman.
Jenis tanaman yang dimaksud itu harus memenuhi persyaratan. Ya, yang pertama, pohon yang akan ditanam itu dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Kemudian, persyaratan tempat tumbuhnya itu sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang tersedia. Yang ketiga, teknik budidayanya itu cukup diketahui dan dapat mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya. Kemudian, bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan, dan pohon dapat cepat tumbuh atau tinggi volume dan nilai pohonnya, kayunya. Yang kedua ada penentuan pola penanaman. Yang pertama itu ada penanaman dengan pola monokultur. Ini merupakan penanaman satu jenis tanaman. Kelemahannya ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya ini yakni memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan juga terjadinya ledakan hama karena persediaan makan tercukupi. Untuk keuntungannya sendiri, dengan luasan yang sama akan diperoleh volume kayu yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik, dan seragam pula dibandingkan dengan pola penanaman campuran atau tumpang sari. Kemudian yang kedua ada pola tanam hutan campuran. Nah, kelebihan dan kelemahan hutan campuran. Hutan campuran ini terdiri dari beberapa jenis pohon dengan masa tebang yang sama atau berbeda dan memiliki tajuk yang berbeda pula. Pola tanam ini memiliki kelebihan seperti lebih tahan terhadap gangguan hama penyakit, variasi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal, kemudian lebih tahan terhadap terpaan angin. Yang ketiga yaitu penanaman tumpang sari. Penanaman ini antara tanaman pokok dan di antara tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman lain. Tanaman sela ditanam saat penanaman tanaman pokok. Umur tanaman sela harus lebih pendek dari tanaman pokok. Keuntungan dari sistem tumpang sari ini, kita di samping mendapatkan hasil kayu, petani juga dapat memperoleh hasil jangka pendek berupa panen dari tanaman yang ditumpang sarikan, seperti jagung, kacang tanah, singkong, talas, nilam, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ini terdapat contoh penerapan pola tanaman. Yang ketiga yaitu penentuan jarak tanam. Terdapat faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam. Yang pertama, tingkat kesuburan tanah. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Yang kedua, jenis tanaman. Jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan yang bertajuk kecil. Yang terakhir yaitu tingkat kemiringan lahan. Pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanaman lebih besar karena harus mengikuti arah garis kontur. Nah, kenapa sih kita harus jarak tanam itu harus diatur? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama yaitu jarak tanam yang teratur akan memudahkan untuk pemeliharaan dan pengawasan. Kemudian dapat memberikan ruang yang cukup kepada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan berupa tajuk, batang, dan akar. Kemudian mengurangi kemungkinan kerusakan pohon akibat terpaan angin yang kencang. Dan masih banyak lagi alasan-alasan. Kemudian selanjutnya yaitu pemasangan ajir. Nah, tujuan dari pemasangan ajir ini adalah untuk membentuk barisan penanaman yang lurus dan teratur dan menentukan titik tanam. Ini terdapat gambar contoh dari pemasangan ajir. Yang kelima yaitu pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan di dekat ajir dengan ukuran lubang
30 kali 30 kali 30 cm atau 30 dikali 20 dikali 20 cm, serta ukurannya ini dapat bervariasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi mikro, terutama memperbaiki agregasi tanah. Yang selanjutnya yaitu pengangkutan bibit. Nah, bibit yang telah diseleksi itu dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat, sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar, dan dihindarkan dari panas matahari, serta disimpan di tempat teduh dan terlindung. Bibit yang diangkut dengan dipikul jangkauan maksimumnya sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Kemudian, jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Yang selanjutnya yaitu penanaman. Jika bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas dengan cara dirobek, yang medianya terlebih dahulu dipadatkan dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Yang kedua, jika menggunakan tub plastik, maka lepaskan bibit dari tub dengan cara memukul tuber bagian bawah secara perlahan. Kemudian, media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, kemudian ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam menimbun ini, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu, kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan, ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Yang kedelapan, yaitu evaluasi kegiatan penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Keberhasilan tanaman di lapangan ini biasanya dilihat dari persentase kematian atau hidupnya tanaman. Oleh sebab itu, perlu adanya penyulaman, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak atau mati, sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika persen jadi tanaman mencapai 100% pada areal tersebut, tidak perlu ada sulaman. Jika 80% sampai 100%, perlu adanya sulaman ringan. Antara 60% sampai 80% itu dilakukan sulaman intensif. Jika di bawah 60%, maka perlu dilakukan penanaman ulang. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan penanaman. Yang pertama, ada perencanaan lapangan. Perencanaan lapangan ini bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami, pembuatan batas-batas areal tanam. Yang kedua, ada pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lapangan ini meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Pada saat kegiatan pembersihan lahan dilakukan, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan maupun ajir dapat dikumpulkan pada daerah yang miring. Sisa-sisa tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan untuk mengendalikan erosi. Yang selanjutnya yaitu pengolahan tanah. Cara pengolahan tanah ini tergantung dari yang pertama, produk akhir dari usaha penanaman, kemudian spesies yang tidak ditanam, penutupan lahan, yang keempat, pola pengusahaan hutan, HPHTI atau HPA, pengayaan, dan kondisi tanah atau kerentanan terhadap erosi. Selanjutnya, khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis, seperti untuk penghijauan dan reboisasi, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama,
mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam terutama kritis. Yang kedua, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur hara. Yang ketiga, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu naungan. Kemudian cepat tumbuh, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah, serta mudah diperbanyak dengan cara generatif ataupun secara vegetatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.